برضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir ataupun yang baru niat mau hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah paham, kemudian juga kita sudah mengetahui keutamaan dan fadilah dari apa yang diajarkan oleh Nabi, maka hendaknya lah kita berupaya untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keselamatan dunia dan lebih-lebih lagi keselamatan kita kelak di akhirat. Ada satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin. Kata Nabi, siapa orang yang membaca, siapa orang yang berzikir, siapa orang yang mewiridkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Pendek ini enggak panjang. Nah, siapa orang yang dalam kehidupan sehari-harinya ia mewiridkan, ia mengamalkan, ia jadikan zikir dalam kehidupan sehari-harinya, ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari sebanyak 100 kali. Jadi dalam satu hari ia baca kalimat tadi 100, mau pagi, mau malam, mau siang, mau kapan saja. Usahakan
kalimat ini, zikir ini, wirid ini kita baca, kita amalkan, kita mudawamakan dalam satu hari satu malam 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Hafal enggak kira-kira? Hah? Dulu orang-orang tua kita kalau habis sholat maghrib, orang-orang tua kita itu banyak 10 kali. Mereka mudawamakan, mereka mulai makan, mereka kontinukan. Habis sembahyang maghrib, diri sebelum subhanallah, sebelum alhamdulillah, sebelum Allahu akbar, mereka baca kalimat ini. Cuma saat itu mereka cuma baca aja, belum tahu keutamaannya apa. Mereka cuma baca aja, belum tahu fadilah daripada zikir ini apa. Nah, malam ini kita coba kita bahas ketika kita mengamalkan amalan ini, apa yang akan kita dapatkan, pahala apa yang akan kita dapatkan. Fi yaumin mi'ata marrah. Kita amalkan dalam keseharian kita, sehari satu malam itu 100 kali. Kanat lahu idla asyri riqabin. Maka pahala yang akan kita dapati ketika kita membaca kalimat la ilaha il wahdahu la syarik lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Kita baca itu 100 kali. Yang pertama, kanat lahu idla asyri riqabin. Pahalanya sama dengan membebaskan 10 budak. Satu budak saja di zaman Nabi, ketika sahabat mampu membebaskannya, itu jaminannya sudah satu doang, satu budak. Nah, kita amalkan zikir ini 100 kali, itu pahalanya yang pertama sama dengan kita membebaskan 10. Kalau satu saja jaminannya sudah surga, kalau 10 kira-kira apa ini ya? Zikirnya pendek tapi fadilahnya gede. Sebenarnya kita amalkan. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dan bagi mereka yang mengamalkan, bagi mereka yang menzikirkan, bagi mereka yang memudawamakan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarik lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, ia baca itu sebanyak 100 kali, maka keutamaan yang kedua, wa kutibat lahu mi'ata hasanah. Dia akan dicatat telah berbuat 100 kali kebaikan. Perhatikan, 100 kali kebaikan. Mi'atu hasanatu, 100 kali. Kita dalam satu hari satu malam belum tentu berbuat 100 kebaikan. Belum tentu kita dapat 100 pahala. Tapi dengan mengamalkan zikir ini, kita amalkan dalam kehidupan kita, maka yang akan kita peroleh yang pertama sama pahalanya dengan membebaskan 10 budak. Yang kedua, kita akan dicatat bahwa kita mendapatkan 100 kali kebaikan. Ini keutamaan. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dapat 100 pahala, kemudian kesalahan kita akan dihapus sebanyak 100 kesalahan. 100 kesalahan dosa yang pernah kita lakukan itu akan gugur, itu akan hangus ketika kita mengamalkan, mewiridkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kanat lahu hizran minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Dan adalah amalan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, amalan ini hizran minasyaitan, adalah benteng, pagar, penjaga dari segala bisikan dan godaan setan. Saudara, pada awalnya setan itu selalu membisikkan kita yang enak-enak. Awalnya
Udah lakuin aja nggak apa-apa, udah kerjain aja nggak apa-apa, udah lakuin aja nggak apa-apa. Akhirnya bergemuruh pada diri kita, bergemuruh pada hati kita, bergemuruh pada jiwa kita. Kemudian setelah kita lakukan satu kesalahan, setan hilang, setan kabur. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Nah, ketika kita mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kita amalkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hizran minas syaitan. Itu akan bisa menjaga diri kita dari godaan dan bisikan setan. Kalimat ini, wirid ini adalah benteng buat diri kita dari berbagai macam bisikan dan godaan setan. Setan, saudara. Kita bicara mengenai setan. Setan itu kan hal yang gaib, yang kita nggak bisa lihat, kecuali orang-orang yang barangkali punya indera keenam, mungkin dia bisa melihat setan. Mereka menggoda kita. Setan selalu membisikkan kita, menggoda kita dari seluruh darah kita yang mengalir. Selagi darah kita masih bisa mengalir, saat itulah setan akan terus apa? Godain kita. Tujuannya apa setan godain? Kalau setan, saudara, itu udah dipastikan masuk neraka. Jadi kagak ada setan yang masuk mana? Surga. Kalau manusia, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi kalau setan itu udah dipastikan tempatnya nggak ada lagi di akhirat selain apa? Nah, ketika mereka ini para setan sudah dipastikan tempatnya nanti di neraka, maka mereka berupaya semaksimal mungkin, berupaya sekuat mungkin bagaimana caranya agar mereka di neraka itu banyak temannya dari jenis manusia, dari jenis kita. Akhirnya tidak berhenti-henti, selama darah masih mengalir di tubuh kita ini, setan akan terus godain kita. Nah, bagaimana caranya agar setan ini, begitu dahsyatnya godaan setan ini, tapi dia tidak mampu mempengaruhi kita, maka amalannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kira-kira bisa dipahami. Hatta yumsia. Kalau kita amalin malam kita amalin itu nyampe sore kita terpelihara dari godaan setan. Kita amalin lagi, terus jadi nyambung. Kalau continue kita amalin, maka setan tidak akan apa? Tidak akan mampu goda kita. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita tanpa adanya ajakan setan. Walam yati ahadun bi afdala mimma ja'at bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Tidak ada seseorang yang mendapat keutamaan selain orang yang mengamalkan wirid ini. Tidak ada seseorang yang mendapat kelebihan, mendapat keutamaan sebegitu besarnya keutamaan kecuali orang-orang yang mengamalkan zikir tadi di atas. Dan ini berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad. Ini hanya berlaku kepada kita umat Islam, tidak berlaku kepada umat yang lain. Nah, saudara, Nabi selalu minta kepada Allah. Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya lah yang paling banyak nanti menjadi penghuni surga. Dari sekian nabi yang diutus, dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai dengan permohonan dan permintaan baginda Rasul bahwa nanti di akhirat yang paling banyak menjadi penghuni surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan kitalah yang paling beruntung dari umatnya Nabi Muhammad. Kita yang paling beruntung. Kalau sahabat, mereka mengikuti ajaran Nabi wajar, karena mereka ketemu sama siapa? Sama Nabi, ngelihat langsung kalau sahabat mah. Tapi kalau kita mah enggak.
Kita nggak ketemu baginda Rasul, kita nggak ketemu para sahabat, tapi iman kita tidak berubah. Tapi kita tetap mengikuti syariat dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul. Maka kata Nabi, sungguh beruntung umat yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah melihat aku, tapi dia mengikuti ajaran aku. Nah, siapa mereka itu? Tidak lain adalah kita. Nah, mudah-mudahan kita semua juga masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Ini lebih pendek lagi nih amalannya. Kata Nabi, siapa orang yang membaca, siapa orang yang berzikir, siapa orang yang bertasbih dengan membaca subhanallah wa bihamdihi. Pendek banget. Subhanallah wa bihamdihi. Fi yaumin mi'ata marrah. Dalam satu hari dia amalkan, dia baca, dia zikirkan, dia tasbihkan, dia mudawamahkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Apa kata Nabi? Huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Muttafaqun alaih. Orang yang dalam satu hari, satu malam dia membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi. Pendek apa enggak? Gampang apa kagak? Berat apa kagak ngamalinnya? Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Itu saudara enggak makan waktu sejam, itu enggak. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Ya 5 menit juga udah beres itu 100. Tapi keutamaan dan fadilah yang akan kita peroleh, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, huttat khotoyahu, akan dihapus dosa dan kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahri. Sekalipun dosa dan kesalahan kita itu sebanyak buih di lautan. Tahu buih, saudara? Hah? Yang kayak busa putih-putih itu. Biasanya kalau kita ke laut, di tepian pantai, di tepian laut itu ada yang putih-putih, itu kayak busa gitu. Itu namanya buih. Saudara bisa bayangin, antara daratan dengan lautan luasan mana? Lautan. Hah? Antara daratan, antara tanah sama laut luasan mana? Kira-kira buihnya banyak gitu. Banyak. Gak usah jauh-jauh kita. Yang suka ke Anyer, kemana lagi sono? Anyer, ke Matahari, ke apa lagi tuh? Pinggirannya aja itu busanya udah segitu banyaknya. Kata Nabi, misla zabadil bahri. Sebanyak buih di lautan, seluruh dunia ini kan dipenuhi dengan laut. Itu pasti ada pantai. Ada pantainya, ada pinggirnya. Di pinggirnya itu terpenuhi dengan sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan kita, sebegitu banyaknya kealpaan kita, sampai digambarkan oleh baginda Rasul sebanyak buih yang ada di lautan itu akan hangus, itu akan musnah, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dalam kehidupan kita sehari-hari kita baca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Pendek. Hah? Pendek gak itu? Subhanallah wa bihamdihi. Pendek banget itu. Cuma 2 kata. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau kita amalin itu sekali duduk 5 menit selesai itu. Kalau enggak, saudara enggak punya tasbih dah. Saudara punya tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Jangan-jangan enggak nyampe 5 menit udah 100 itu. Cuman 5 menit kita sisipkan waktu dari 24 jam. Dari 24 jam, 1 hari 1 malam, kita ambil 5 menit paling lama. Kemudian di 5 menit itu kita baca, kita wiridkan, kita mudawamahkan subhanallah wa bihamdihi. Sebegitu banyaknya dosa dan kesalahan kita, sebanyak buih di lautan akan sirna semua dengan mengamalkan kalimat subhanallah. Kira-kira kalau udah paham, udah ngerti, kemudian udah tahu keutamaan dan fadilahnya, kita tinggal ngapain? Kira-kira mau diamalin gak? Insyaallah. Amalin, saudara. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung Allah masih kasih kita kesehatan, Allah masih ngasih kita umur panjang, masih ada kesempatan buat kita.
amalannya tidak panjang, tidak berat, keutamaan dan padilahnya besar, dan itu hanya bisa kita amalkan sesaat kita masih hidup di dunia. Kalau sudah mati mah udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah, mulai dari ntar malam, mulai besok, kapan saja. Dalam satu hari usahakan kita mengamalkannya sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.